Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini yaitu pertemuan hari Senin tanggal 30 Maret 2020. Kita manajemen keuangan kali ini akan menerangkan mengenai rentabilitas. Kemarin kita menerangkan mengenai likuiditas, di mana likuiditas itu definisinya adalah bagaimana perusahaan membayar hutang-hutang jangka pendeknya dengan dijamin dengan current asetnya. Sedangkan minggu kemarin solvabilitas kita menerangkan bagaimana hutang-hutang perusahaan dijamin oleh semua aktivanya. Nah, kali ini kita akan memperhitungkan persoalan yang namanya rentabilitas. Rentabilitas ini adalah hubungannya nanti dengan keuntungan perusahaan. Apakah dengan adanya modal itu apa cukup efisien atau tidak dalam hal untuk menambah keuntungan. Oke, kita lihat pada gambar berikut ini. Ya, kalau kita lihat gambar ini, ya mungkin di fotokopian juga ada, nanti di modul juga ada. Oke, rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba yang diperoleh selama periode tertentu dengan total sumber modal yang digunakan. Saya ulangi, rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba yang diperoleh perusahaan dengan dibandingkan dengan total sumber modal. Nanti kita akan bahas di sini ada laba, berarti laba ini adanya di laporan laba rugi. Berarti nanti kita akan muncul yang namanya laporan laba rugi, ya, selama periode tertentu, ya. Nah, karena akuntansi itu memiliki periode tertentu, Nah, akuntansi itu memiliki periode tertentu. Jadi nanti perbandingan antara laba dari laporan laba rugi dengan sumber modal, yaitu sumber modal itu adalah yang ada pasifa, yaitu terdiri dari hutang dengan modal, ya. Oke. Di sini analisa fungsi relativitas ini dalam manajemen keuangan adalah untuk menghitung seberapa efisien penggunaan modal kita, modal perusahaan dalam menghasilkan laba. Saya ulangi lagi, intinya rentabilitas itu adalah menghitung seberapa efisiensi penggunaan modal perusahaan dalam menghasilkan laba. Ya, jadi kita misalkan punya modal untuk membuat sebuah perusahaan. Nah, seberapa efisien modal itu dalam menghasilkan laba. Oke, kita nanti akan bahas dua hal, ya, mengenai rentabilitas ini. Ada rentabilitas ekonomi, ya, ada rentabilitas modal sendiri. Kita akan bahas yang pertama, rentabilitas ekonomi. Ya, kita akan bahas yang pertama, rentabilitas ekonomi. Ya, oke. Rentabilitas ekonomi definisinya adalah analisa dengan membandingkan antara profit laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dengan sumber modal. Jadi profit dengan sumber modal, baik modal sendiri maupun modal hutang. Rumusan rentabilitas ekonomi, profit itu keuntungan atau laba dikali modal sendiri, ya, ditambah hutang. Ini kan pasifa, ya. Kalau dalam neraca, profit dikali total pasifa dikali 100%. Ini adalah rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomi, ya. Oke, kita sebenarnya sebut contoh kasus di sini, ya. Ini di sini saya hanya menjelaskan saja, nanti di fotokopian itu ada tulisan seperti ini, ya, barangkali di sini nggak jelas. Oke, contoh kasus. Sebuah perusahaan dalam setahun membeli barang dagangan dengan harga pokok pembelian
sebuah perusahaan setahun membeli barang dagangan dengan harga pokok pembelian. Jadi harga pokok pembelian itu begini. Misal Anda bisnis baju, ya. Anda beli baju di di supplier Anda seharga 15.000. Nah, ini namanya harga pokok pembelian. Jadi Anda beli barang, ya. Anda kan mengeluarkan uang situ ya. Nah, itu namanya harga pokok pembelian. Anda beli sebesar 15.000 per unit. Barang tersebut dijual, ya. Setelah Anda beli, Anda jual, namanya juga Anda berbisnis, berdagang kan di sini. Nah, Anda dijual dengan harga 20.000 per unit. Barang yang terjual, ya, selama setahun ya, barang yang terjual itu misalkan di sini ada 10.000 unit. Maka sales revenue, kalau dalam bahasa accounting sales revenue, kalau dalam bahasa kita biasanya kita sebut omset, itu diperoleh antara harga jual ini dikali dengan unit yang terjual. 20.000 dikali 10.000 unit, 20.000 rupiah per unit dikali 10.000 unit sama dengan 200 juta. Sedangkan harga pokok pembelian, Anda kan beli 15.000, itu dikali 10.000. Jadi semuanya 150.000. Jadi net sales diperoleh. Net sales itu adalah keuntungan hasil penjualan, yaitu 200 juta dikurangi 150 juta, net salesnya diperoleh 50 juta. Di bawah ini terdapat laporan keuangan yang terdiri dari 2 laporan, yaitu income statement, laba rugi, ya, dalam bahasa kitanya, balance sheet, yaitu neraca. Oke, kita lihat ke halaman selanjutnya. Oke, diperhatikan. Jadi prinsipnya dalam income statement itu adalah penerimaan, bahasa akuntansinya revenue atau sales dalam perusahaan perdagangan. Revenue atau sales dikurangi dengan biaya. Biayanya itu harga pokok pembelian 150 juta. Kita belum mempertimbangkan biaya-biaya yang lain nih, belum ya. Ini masih sederhana. 200 juta, 150 juta. Net salesnya keuntungan penjualan 50 juta. Ya, saya ulangi lagi, ini neraca yang masih belum income statement yang masih belum lengkap. Ya. Oke, sekarang kita lihat balance sheet-nya. Balance sheet itu sumber modal. Kita lihat sumber modalnya. Sumber modal sendiri 160 juta. Kemudian total liability, total hutang, ini saya gabungkan saja, baik hutang jangka panjang maupun pendek, 40 juta. Jadi totalnya 200 juta dari segi pasifa, ya. Terus kemudian dari segi current assetnya, itu adalah uang itu untuk current asset 80 juta, fixed asset 120 juta, jadi total aset 200 juta, seimbang di sini. Ini sumber modal, ini penggunaannya. Coba kita menghitung rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi, karena tadi di atas rumusnya ada net sales dibagi total modal dikali 100%. Jadi di sini 50 juta net sales dikali 200 juta. Mana 200 juta ini adalah total modal ini dikali 100%, 25%. Nah, kita bisa meningkatkan rentabilitas ekonominya. Dalam perusahaan itu kadang-kadang selain menghitung berapa keuntungannya, tetapi yang terpenting adalah menghitung berapa rentabilitas ekonominya. Di sini rentabilitasnya terhitung 25%. Nah, bagaimana untuk meningkatkan ini? Ada berbagai macam cara. Yang pertama, cara perusahaan untuk mempertinggi rentabilitas ekonomi adalah mempertinggi yang pertama profit margin. Ya. Cara perusahaan untuk mempertinggi rentabilitas ekonomi adalah dengan mempertinggi profit margin. Perhatikan. Rumus profit margin adalah harga jual per unit. Tadi harga jualnya 20.000 dikurangi dengan harga pokok pembelian, yaitu 15.000. Jadi dalam kasus di atas tadi profit marginnya 20.000 dikurangi 15.000, jadi 5.000 profit marginnya. Ya, secara sederhana coba berpikir Anda beli barang 5.000, kemudian Anda jual 7.000.
maka profit marginnya adalah 2.000 ya. Keuntungan Anda 2.000. Kalau kita hitung secara persentase, profit margin adalah demikian. 50 juta ya dikali ya. 50 juta dibagi, ini bukan dikali, 50 juta dibagi 150 juta dikali 100% diperoleh 3,3%. Saya ulangi lagi untuk menghitung, kalau ini menghitung rupiahnya, kalau ini menghitung prosentasinya ya. Jadi 50 juta ya, hasil keuntungan tadi net sales dibagi dengan 150 juta harga pokok pembelian, total harga pokok pembelian dikali 100% diperoleh 33,3%. Nah, untuk mempertinggi persentase profit margin tersebut dengan cara yaitu menaikkan harga jual. Ya, di sini. Kemarin tadi harga jualnya dari 20.000 misalnya, ini harga jual tadi dinaikkan jadi 23.000, naik 3.000. Sehingga laporan rugi laba berubah jadi sales revenue yang tadinya 20 jadi 23 dikali tetap 10.000, karena taruhlah kita asumsinya di sini tidak ada peningkatan penjualan, totalnya 230 juta. Harga pokok pembeliannya tetap 15.000 kali 10 150 juta, maka net sales meningkat menjadi 80 juta. Maka kalau kita hitung profit marginnya apabila meningkat, sama seperti rumus ini ya, net sales dibagi dengan harga pokok pembelian kali 100%, maka persentase profit marginnya meningkat jadi 80 juta dibagi 150 juta dikali 100%, yakni 53%. Lihat ada peningkatan di sini. Ya. Apakah rentabilitasnya juga meningkat? Pasti rentabilitas meningkat. Lihat, rentabilitas ekonomi akan naik. Net sales 80.000. Ya. Ini ada kenaikannya di sini. Dibagi 200 juta. Ya, ini total capital dikali 100%, 40%. Lihat, perhatikan, dari 25% meningkat menjadi 40%. Maka di sini posisi rentabilitas kita aman. Dari 25% itu naik 40% dengan cara mempertinggi profit margin dari 20 menjadi 23. Nah, itu adalah yang disebut dengan rentabilitas ekonomi. Oke. Yang kedua, ada yang disebut dengan rentabilitas modal sendiri. Ya. Di sini yang kedua ada rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara keuntungan bersih. Ya, keuntungan bersih itu keuntungan bersih setelah pajak maksudnya. Kalau tadi adalah net sales itu belum dipotong biaya operasional dan pajak. Tapi kalau di sini keuntungan bersih itu net profit, bahasa akuntansinya, setelah pajak disebut dengan net profit dengan modal sendiri. Modal sendiri itu berarti tidak memperhitungkan hutang, tetapi modal yang sifatnya modal non hutang ya. Oke. Maka rumus rentabilitas modal sendiri, net profit ya, keuntungan bersih bukan net sales ya, keuntungan yang sudah dikurangi biaya operasional dengan pajak dibagi capital modal sendiri, maksudnya dikali 100%, jadi non hutang ya. Contoh secara sederhana, contoh masih dari contoh kasus di atas, ada tambahan data sebagai berikut. Datanya masih data yang tadi ya, yang di atas itu. Diketahui ada biaya operasional, muncul di sini biaya operasional. Biaya operasional itu misalkan biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya sewa bangunan, misalkan kalau kita sewa, kemudian biaya listrik, ledeng dan sebagainya, itu biaya operasional yang mendukung operasi perusahaan ya. Nah, di sini ada tambahan berikut di biaya operasional setelah net sales, yakni total 30 juta. Maka inkasifnya begini. Asalnya kan segini, 230, setelah dinaikkan harga jualnya ya 230 juta ya, tadi dari soal yang di atas. Harga pokok pembelian 150 juta, maka net sales keuntungan penjualan 80 juta. Sudah kita bahas di atas. Nah, di sini ada baru nih, biaya operasional yang saya sebutkan tadi 30 juta. Maka keuntungan net sales dikurangi biaya operasional namanya profit before tax atau keuntungan sebelum pajak. Nah, di sini pajak
penghasilan 10% biasanya. Ini bukan 50, sorry, ini adalah 50 juta. Kurang geser sedikit, ini tulisannya bukan 50 juta. Di sini ada 5 juta. Maka profit sebelum pajak dikurangi pajak 10% itu dari sini ya. 5 juta ini 10% dari 50 juta kan 5 juta berarti. Dikurangi pajak hasilnya net profit 45 juta. Coba kita menghitung berapa rentabilitas modal sendiri. Perhatikan. Net profit 45 juta dibagi 160 juta dikali 100% hasilnya 28,12%. Nah, jadi di sini bedanya, di sini dalam rentabilitas modal sendiri itu perbandingan antara net profit bersih yang kita peroleh ya setelah dikurangi seluruh biaya termasuk pajak dibandingkan dengan dibagi dengan capital modal sendiri bukan hutang dikali 100%. Maka diperoleh 45 juta dibagi 160 juta kali 100% hasilnya 28,12%. Oke. Nah, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap hutang? Oke. Rentabilitas modal sendiri dianggap menguntungkan jika persentase modal sendiri lebih tinggi dari bunga di atas hutang. Misal begini, perusahaan tadi kan punya hutang ya. Di dalam neraca itu tertera 40 juta. Misal perusahaan itu ketika pinjam uang di bank itu dibebankan bunga per tahun itu 12%. Nah, sekarang kita akan menghitung apakah hutang ini cukup aman terhadap modal sendiri. Nah, maka di sini kita lihat jika dibandingkan ini rentabilitasnya 28,12. Jika dibandingkan rentabilitas modal sendiri, bunga ini lebih kecil daripada ini. Ini rentabilitas modal sendiri, ini bunga. Ya. Maka rentabilitas sendirinya cukup baik. Saya ulangi lagi. Jadi untuk menghitung rentabilitas modal sendiri nanti akan membandingkan hasil daripada rasio rentabilitas dibandingkan dengan berapa bunga hutang per tahun. Di sini rentabilitas modal sendirinya adalah 28,12. Ini posisinya lebih tinggi daripada bunga 12% per tahun ini. Tapi jika ininya lebih kecil, maka ini disebut tidak aman. Nah, itulah bagaimana cara menghitung rentabilitas. Ada dua, saya ulangi lagi tadi, ada rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Ya, untuk mengganti nilai absen mata kuliah manajemen keuangan ini, nanti saya akan berikan latihan soal melalui email Anda atau bisa melalui koordinator kelas. Ya, nah latihan soal ini nanti dikumpulkan paling lambat itu adalah besok. Ya, paling lambat itu besok. Nah, nanti di situ saya akan memberikan kemarin modul keuangan, modul manajemen keuangan sampai kepada solvabilitas. Nanti di situ ada tambahan yaitu mengenai rentabilitas. Jadi bab mengenai likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas kita selesai hari ini. Minggu depan kita akan memasuki bab baru ya, untuk manajemen keuangan ini. Kuliah ini saya tujukan untuk semester 2 baik A maupun B. Saya ulangi lagi, nanti tugas dikumpulkan paling lambat besok ya, paling lambat besok, apakah itu kelas 2A maupun 2B. Mungkin sampai di sini dulu kuliah manajemen keuangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.